Halo, semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai, logika, predikat ya. Jadi logika predikat itu, saya coba share screen ya. Jadi, saya akan membahas logika predikat. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang, logika proposisi ya. Jadi kalau kita golongkan kan logika itu ada logika proposisi dan logika predikatnya. Nah, ketika kita bicara sedikit tentang logika proposisi, kita mungkin akan membahas bahwa logikanya itu ditulis berdasarkan proposisi-proposisi. Suatu proposisi punya pernyataan benar atau salah, tapi tidak keduanya. Kita sudah membahas tentang tabel kebenaran, tentang tautologi, tentang compound proposition, pembuktian matematika, tentang logical equivalence, ya. Sekarang kita akan membahas tentang predicate logic ya. Sebenarnya predicate logic ini kalau di dalam definisi ini, predicate logic itu adalah logika yang memungkinkan kita untuk memanipulasi pernyataan mengenai semua atau beberapa ya. Memang itu definisinya seperti itu kalau menurut buku ya, tapi kalau menurut saya ada hal yang sebenarnya lebih krusial ya, lebih krusial dari itu. Kalau kita membahas pernyataan mengenai, melibatkan, semua atau beberapa, itu tentu ada individu-individu yang terkait. Jadi misalnya, kita kalau logika proposisi akan mengatakan semua, misalnya gini, kita mengatakan hari ini hujan atau hari ini hari, Jumat atau hari ini hari Selasa begitu, tetapi pada saat kita membahas mengenai logika predikat, kita akan mengatakannya itu, eee, ada individu misalnya, X is a man gitu. Jadi kita kalau logika predikat ini kita akan membahasnya, eee, tidak hanya menyangkut secara umum saja, tapi kita akan membahasnya itu lebih lebih khusus gitu, lebih khusus gitu. Jadi maksudnya lebih khusus itu misalnya di sini adalah kita akan membahas mengenai X is a man ya. Jadi kita tidak hanya membahas tentang, secara umum ya, tapi kita akan membahas misalnya X is a man ya. Nah, jadi kita akan membahas X is a man dan X is mortal. Jadi itu contoh ketika kita membahas suatu proposisi ini tidak secara general, tetapi, eee, lebih detail lagi tentang sesuatu atau tentang seseorang itu, ya. Nah, di dalam logika matematika itu kita menuliskan X is a man, X is mortal ini ketika dalam bentuk misalnya mortal mortal X ya, atau kita menuliskannya man X. Jadi seperti itu. Nah, tetapi kemudian selain itu, selain kita mengatakan man X atau mortal X, kita juga menuliskannya itu misalnya for all X, untuk setiap X. Jika X adalah manusia, maka X itu akan mati gitu ya. Nah, kita menuliskannya bagaimana ya? Kita seperti yang saya bilang tadi, kalau logika predikat kita bisa menuliskannya man X atau mortal X. Tetapi kemudian kita menuliskan di sini adalah PX. Kita menuliskan di sini juga adalah QX. Dan kemudian pada contoh ini kita ada for all X ya. For all X tadi di sini sudah dikatakan predicate logic bisa memanipulasi, sebenarnya bukan memanipulasi arti mengubah-ubah itu, tapi maksudnya kita bisa melakukan analisis, kita bisa melakukan studi kajian mengenai suatu pernyataan tentang semua atau beberapa. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai for all X itu untuk semua. Jadi kita membacanya adalah untuk setiap X, jika X adalah manusia, maka X mortal atau X akan mati, seperti itu. Nah,
for all X ini namanya universal quantification, ya. Sebutannya universal quantification, sehingga untuk mengatakan untuk setiap X, jika X adalah manusia maka X akan mati, atau dengan kata lain kita mengatakan bahwa semua manusia akan mati. Nah, untuk pembahasan berikutnya kita akan lebih mempelajari tentang masalah predikat, ya. Jadi logika predikat ini sebenarnya adalah melibatkan suatu variabel. Misalnya kita mengatakan X lebih besar dari 3. Itu sebenarnya termasuk pembahasan dari logika predikat. X lebih besar dari 3 ini predikatnya apa? Predikatnya di sini adalah sebenarnya adalah yang disebut apa? Yang disebut predikat ini adalah lebih dari 3 ini. Ini adalah predikatnya. Jadi, atau dengan kata lain, X itu adalah suatu subjek dan predikatnya itu adalah is greater than 3, ya. Apakah X lebih besar dari 3 atau tidak? Nah, kita bisa menuliskan, ya, PX yang menyatakan bahwa P itu adalah predikat is greater than 3. Nah, itulah tadi yang saya katakan, kalau tadi X is a man, maka is a man itu adalah predikat. X is mortal itu predikat. Lah, di sini is greater than 3 itu dia adalah predikatnya. Nah, statement PX itu bisa juga dikatakan sebagai propositional function. Nah, kemudian, ya, tadi saya katakan PX itu, P itu adalah is greater than 3. X itu tidak diketahui, ya. X itu berapa. Tetapi di sini dikatakan once a value has been assigned to the variable X, the statement PX becomes a proposition and has a truth value. Jadi di sini berarti ketika kita mengatakan PX, kita tidak tahu nilai kebenaran X itu bagaimana. Kita tidak tahu. Kita akan menjadi tahu nilai kebenaran X terhadap atau dalam konteks predikat P ketika kita sudah mengetahui X itu berapa. Nah, contohnya ini. Sekarang ini kita masih mempelajari tentang logika predikat, ya. Kalau tadi saya mengatakan PX, X is a man, X is mortal, itu dulu kita bahas. Apakah itu ada for all itu nanti, ya. Sementara kita bahas kita akan membahas mengenai PX itu dulu, ya. Dalam hal ini tadi dikasih contoh is greater than 3. Nah, sekarang kita akan membahas suatu logika predikat is greater than 3 ini. Kemudian kita akan mencoba memasukkan angka 4 ke dalamnya. Kalau angka 4 ini disubstitusikan ke X ini, berarti 4 lebih besar dari 3. Jadi ketika P4 ini kemudian kita akan men-setting 4 ini dimasukkan ke dalam X lebih besar dari 3, lalu 4 ini lebih besar dari 3, maka kita bisa mengatakan bahwa P4 ini nilainya adalah benar. Jadi nilai P4 ini adalah benar, di mana 4 ini akan dimasukkan ke dalam nilai X, dan 4 itu lebih besar dari 3. Dan dengan demikian, ketika kita setting X sama dengan 4, atau P4, maka P4 ini punya nilai kebenaran, yaitu true. Jadi, saya ingatkan kalau PX, nilai kebenaran PX-nya bagaimana kita tidak tahu. Tapi kalau P4, maka nilai kebenarannya adalah true. Nah, kemudian kalau kita punya tabel kebenaran, kalau kita punya suatu predikat QX, Y yang menyatakan bahwa X sama dengan Y plus 3, ini juga suatu predikat, ya. QX, Y ini suatu predikat yang menyatakan X sama dengan Y plus 3.
bagaimana ketika X-nya diganti 1, Y-nya diganti 2, maka 1 sama dengan 2 plus 3 di sini ya. Maka, sorry ini ada, ya, kadang-kadang suka loncat-loncat ini. Saya ulang. Jadi ketika kita substitusikan ke sini, berarti 1 sama dengan 2 plus 3, ya kan? Ini sesuai dengan urutan kita mematchingkan seperti di programming ya. Ketika kita melakukan pemanggilan fungsi itu, 1-nya masuk ke X, 2-nya masuk ke Y, ini karena urutan ya. 1, karena ada di depan, dan ini variabel yang depannya X, maka 1 matching dengan X, 2 matching dengan Y. Maka di sini 1 masuk ke sini, 1 sama dengan 2 plus 3. Sehingga nilai kebenarannya adalah false, salah. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini, X sama dengan X plus Y sama dengan Z, maka bagaimanakah nilai kebenaran R 1,2,3, maka dimasuk ke sini 1 plus 2 sama dengan 3, di mana nilai kebenaran adalah true. Nah, kita sudah mencoba mempelajari tadi, ada PX, ada QXY, ada RXYZ ya. Itu adalah suatu predikat. Nah, predikat itu kita bisa punya namanya tuple ya. X1, X2, atau X, Y, Z itu tuple namanya. Nah, kita bisa punya N tuple, jadi bisa berapapun. Nah, jadi predikat ini adalah suatu pernyataan dalam bentuk seperti ini. X1, X2 sampai dengan Xn. Ini disebut sebagai propositional function, tapi ini nggak terkenal ya. Yang terkenal adalah predikat. Istilah predikat ini terkenal tidak hanya di dalam di dalam komputer, di dalam matematika, tetapi di dalam computer science juga dia terkenal juga. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tadi kan sudah selesai nih. Kan saya tadi bilang bahwa sebenarnya logika predikat ini terdiri dari predikatnya itu sendiri, PX, QX itu sendiri ya. X is a man, X is mortal, X lebih besar dari 3, X sama dengan Y plus Z, X plus Y sama dengan Z, dan sebagainya. Yang bagian kedua adalah bagian quantifier istilahnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang universal quantification. Universal quantification itu menyatakan bagaimana ya, simbolnya seperti ini. Kita bisa membacanya sebagai PX, kita bisa membacanya sebagai for all X, PX misalnya. Kita bisa membaca sebagai universal quantification of PX, atau di mana ini namanya universal quantifier. Kita bisa menuliskan for all X, PX, atau for every X, PX adalah benar. Untuk setiap X, PX adalah benar, atau X adalah P. Gitu ya. Nah, atau kita bisa mengatakan PX adalah benar untuk setiap nilai X di dalam universe of discourse. Jadi kalau saya mengatakan semua X adalah benar, maka for all X, PX, makanya saya bisa mengatakan bahwa nilai PX adalah benar untuk semua X dalam universe of discourse. Dan ini ada namanya universe of discourse, itu artinya apa? A variable in a particular domain. Ya. Particular domain itu universe of discourse. Contohnya, universe of discourse ini sering terkenal dalam istilah teori himpunan. Misalnya, saya mengatakan universe of discourse-nya itu semua mahasiswa yang ada di ruangan ini, atau semua mahasiswa prodi sistem informasi misalnya. Itu namanya universe of discourse. Nah, kalau saya mengatakan
apa? Untuk setiap X, PX adalah benar, di mana universe of discourse-nya mahasiswa sistem informasi, maka saya bisa katakan semua mahasiswa yang ada di sistem informasi itu akan memenuhi kriteria yang disebutkan pada predikat P. Misalnya saya mengatakan, misalnya PX itu artinya, P itu artinya suka olahraga, maka for all X, PX itu artinya untuk setiap X itu suka olahraga. Atau semua mahasiswa prodi sistem informasi suka olahraga, dan jika suka olahraga saya sebut sebagai PX, maka saya bisa mengatakan for all X, PX. Nah, ketika saya mengatakan semua mahasiswa suka olahraga, maka berarti tidak ada satupun yang tidak suka olahraga. Karena saya mengatakan semua suka olahraga, berarti itu semua yang ada di domain itu atau di dalam universe of discourse berarti dia memenuhi predikat tertentu. Dalam hal ini adalah suka olahraga. Nah, contohnya di sini, contoh lain di sini adalah jika SX adalah X menyatakan X adalah mahasiswa di kelas, X mempelajari kalkulus, maka saya bisa katakan untuk setiap X, jika X adalah mahasiswa di kelas, maka X mempelajari kalkulus. Atau kita bisa mengatakan semua mahasiswa di kelas mempelajari kalkulus, dan universe of discourse di sini adalah himpunan semua mahasiswa. Nah, sekarang kita akan mempelajari, kalau tadi kita hanya mempelajari nilai kebenaran dari predikat saja. Kita tadi hanya mempelajari misalnya kalau saya mengatakan X predikatnya adalah X lebih besar dari 3 tadi ya. Ini tadi saya menyampaikan misalnya predikatnya adalah X lebih besar dari 3, kalau P4 nilai kebenarannya apa ya. Nah, di sini yang terlibat nilainya cuma 1, yaitu angka 4 saja. Nah, sekarang kalau for all-nya ini dijalankan, jadi misalnya saya mengatakan kita akan memeriksa nilai kebenaran suatu pernyataan dengan universal quantification, kita bisa menuliskannya misalnya PX itu adalah suatu pernyataan yang menyatakan X plus 1 lebih besar dari X. Saya ulang. PX adalah suatu pernyataan yang artinya atau yang menyatakan bahwa X plus 1 lebih besar dari X. Kemudian saya akan menanyakan nilai kebenaran for all X, PX. Sekarang saya akan menilai nilai kebenaran for all X, PX, di mana universe of discourse-nya adalah semua bilangan real. Lalu kita akan menentukan bagaimana nilai kebenaran for all X, PX itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara menilai X plus 1 lebih besar dari X ini? Apakah benar atau salah gitu? Apakah pernyataan ini benar atau salah? Nah, untuk semesta pembicaraan atau universe of discourse-nya itu adalah all real numbers. Sehingga kita akan memasukkan semua bilangan real ini ke dalam persamaan X plus 1 lebih besar dari X. Ya. Kita mungkin tidak perlu memasukkan satu persatu nilai X, tapi kita tahu bahwa X plus 1 lebih besar dari X itu nilainya selalu benar. Karena berapapun nilai X, kalau dia ditambahkan dengan 1, pasti lebih besar dari X itu sendiri. Sehingga for all X, PX itu true. Apapun nilai nilai X, maka akan memenuhi PX. Ya. Kalau QX, di mana pernyataannya adalah X kurang dari 2, apakah nilai kebenaran dari for all X, QX untuk bilangan real? Maka kita bisa memasukkan nilai X ya. Ya, nilai X ini misalnya 1 kurang dari 2, betul. Tetapi ketika X-nya lebih besar dari 2, misalnya X-nya 3, 4, 5, 6, maka
3, 4, 5 itu misalnya kalau nilainya kurang dari 2 itu false gitu. Maka berarti nilai kebenaran for all x qx itu adalah salah. Kenapa? Dalam contoh saya mengatakan misalnya, semua mahasiswa suka olahraga, bisa saya mengatakan seperti itu. Jika satu mahasiswa terbukti tidak suka olahraga, hanya satu saja, maka pernyataan saya salah. Nah, jadi kalau X kurang, semua nilai X itu terpenuhi X kurang dari 2, maka nilai X apapun itu, maka nilai X apapun berlaku di situ itu adalah suatu hal yang false. Karena ada nilai X yang tidak memenuhi for all X PX. Contohnya adalah angka 3, 4, 5 itu tidak memenuhi syarat. Maka for all X QX ini adalah false. Nah, kemudian kalau for all X PX, di mana PX-nya itu adalah X kuadrat kurang dari 10, di mana universe of discourse-nya adalah bilangan bulat positif not exceeding 4, itu artinya not exceeding 4 itu tidak lebih dari 4. Tidak lebih dari 4 itu artinya kurang sama dengan 4. Maka kita akan memasukkan ya. Misalnya 1, apakah 1 kurang dari 10? Benar. Kemudian apakah kalau 2 dimasukkan, apakah 4 kurang dari 10? Benar. Kita masukkan lagi 3. Apakah 3 kuadrat kurang 10? Apakah 9 kurang dari 10? Benar. Kita masukkan lagi 4. 4 masukkan. 16 apakah kurang dari 10? Apakah 16 kurang dari 10 ini benar? Ya. Ternyata nilainya adalah salah. Maka for all x px itu nilainya adalah false. Ya. Nah, maka dalam kasus ini for all x px itu nilainya false karena ada satu yang tidak terpenuhi, yaitu ketika angka 4 dimasukkan, keluarnya 16 kurang dari 10 itu salah, maka for all x px itu adalah false. Jadi nilai x itu memenuhi true untuk for all x px apabila semuanya nilai x itu memenuhi syarat. Tapi kalau satu saja tidak memenuhi, apalagi lebih banyak lagi, maka for all x px itu bernilai salah. Berikutnya adalah existential quantification. Existential quantification itu contohnya adalah misalnya kita bisa mendefinisikan menuliskan sebagai lambangnya seperti ini ya. Ini lambangnya artinya apa? There exists artinya ada atau paling tidak ada satu atau beberapa gitu ya. There exists X, PX dan GX ya. Itu artinya apa? Ada X di mana X itu adalah profesor dan X adalah jenius, atau paling tidak satu profesor itu adalah jenius. Nah, kalau ini menentukan nilai kebenarannya itu berbeda. Kalau tadi for all X itu salah jika satu nilai X salah, maka dia salah semua. Tapi kalau ini beda. There exists X ini benar jika satu nilai X benar. Saya ulang. For all X nilainya salah jika satu saja nilai X salah. Sedangkan there exists X benar jika satu nilai X benar. Nah, kita bisa menuliskan contoh kasus ini adalah jika X lebih besar dari 3, maka there exists X PX itu nilainya adalah benar karena setidaknya ada satu nilai X yang lebih besar dari 3. Ada 4 dan ada satu saja 4 atau 5, 6 dan seterusnya memenuhi syarat, maka kita bisa mengatakan there exists X PX adalah benar. Dan kemudian ada suatu pernyataan X sama dengan X plus 1. Di dalam matematika, X sama dengan X plus 1 itu nilainya adalah salah karena tidak ada satupun nilai X yang memenuhi X
sama dengan X plus 1. Kalau di dalam programming, X sama dengan X plus 1, ini memenuhi syarat. Bisa, karena apa? Artinya adalah, kalau X sama dengan X plus 1, X plus 1 diolah, hasilnya nanti dimasukkan ke X. Itu namanya assignment di dalam programming. Tetapi di dalam matematika, X sama dengan X plus 1, itu tidak memenuhi, tidak ada satupun nilai X yang memenuhi persamaan X sama dengan X plus 1. Sehingga nilai kebenaran, ini maksudnya nilai kebenaran there exists X, QX ya maksudnya. Jadi nilai kebenaran there exists X, QX di sini adalah false atau salah. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan nilai kebenaran ini? Bagaimana dengan nilai kebenaran dari ini ya? Ini. Nah, kita nilainya kan not exceeding 4 berarti nilainya sorry. Ya, universe of discourse-nya not exceeding 4 berarti kurang atau sama dengan 4, berarti ini boleh 1 dan seterusnya. Kalau 1 dimasukkan salah, kalau 2 dimasukkan salah, 3 dimasukkan salah. Nah, 4 dimasukkan ini benar. Jadi hanya angka 4 yang memenuhi 4 kuadrat lebih besar dari 10 atau 16 lebih besar dari 10, satu saja terpenuhi, maka dari exists X PX itu nilainya adalah benar. Apabila hanya satu saja yang memenuhi padahal. Nah, sebelum saya masuk yang rumit-rumit, saya perlu jelaskan kembali bahwa saya ulang kembali bahwa untuk for all X itu nilainya akan salah jika satu saja nilai X salah. Tapi kalau for all there exists X PX itu akan benar jika satu saja nilai X nilainya benar. Ya, kalau saya mengatakan semua mahasiswa suka olahraga, berarti semua mahasiswa itu harus suka olahraga. Kalau saya bilang ada mahasiswa yang suka olahraga, maka cukup satu saja yang mewakili, maka itu memenuhi. Begitu ya. Nah, ini ada sedikit rumit sedikit ya, tapi mungkin ini ya ini adalah sedikit advance sedikit ya. Tapi ya perlu kalau Anda belum begitu mengerti, hanya masalah waktu saja. Anda membayangkan ini nanti lama-lama Anda mengerti ya. Nah, jadi pernyataan ini maksudnya apa sih? Kalau ada seperti ini, cara bacanya adalah untuk semua X ada nilai Y yang memenuhi X plus Y sama dengan 320. Pertanyaannya adalah apakah benar nggak seperti itu? Ya, jawabannya adalah benar. Karena apa? Untuk setiap nilai X itu berapa? Untuk setiap nilai X itu artinya X itu bisa artinya nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jadi berapapun nilai X, selalu ada nilai Y yang menemaninya. Kalau X-nya 1, Y-nya itu 319. Kalau X-nya 2, 318. Kalau X-nya 3, 317 untuk memenuhi bahwa nilainya sama dengan 320. Jadi ini nilai kebenarannya adalah true ya. Yes ya. Nah, sebaliknya kalau ini berarti ada nilai X yang memenuhi ada nilai X di mana semua Y memenuhi X plus Y sama dengan 320.
ada nggak nilai X yang memenuhi bahwa semua Y, ya, adakah nilai X yang menyatakan bahwa semua nilai Y itu memenuhi kaidah itu? Saya kira nggak ada, karena apa? Misalnya kita mengatakan angkanya itu adalah 5, misalnya. Nilai Y yang memenuhi itu cuma satu, yaitu berapa? 315. Sedangkan kalimat ini mengatakan semua Y. Kalau semua Y berarti kan 5 itu dimasukin angka berapapun, dimasukin angka 1, 2, 5 plus 1, 5 plus 2, 5 plus 5, 5 plus 200, 5 plus 300 itu bisa memenuhi 320, padahal tidak. Maka tidak ada satupun yang memenuhi ini. Maka jawabannya adalah no. Salah ya, false. Nah, sehingga ini selalu diingat kembali untuk membuktikan suatu pernyataan itu apakah benar, maka kita harus membuktikan semua nilai X benar. Kalau kita mengatakannya for all X Px, kita harus membuktikan bahwa X selalu benar di dalam X harus memenuhi P untuk semua nilai X. Ya. Tetapi dikatakan if we encounter a value for X, jika kita menemukan satu nilai X yang salah, maka kita bisa mengatakan Px itu salah. Selain itu nilai for all X Px itu benar. Jadi for all X Px itu salah jika ada satu nilai X yang tidak memenuhi. Hanya nilai false, sisanya for all X Px itu benar. Nah, contoh apabila kita mengatakan for all X Px itu benar, ya, itu atau misalnya itu apa? Satu saja nilai X sama dengan C yang salah, maka nilai for all X Px itu salah kan tadi. Contohnya, kalau saya mengatakan semua burung dapat terbang, maka saya hanya membutuhkan satu contoh yang burung yang tidak bisa terbang, yaitu penguin. Ya. Maka itu sudah menyatakan bahwa for all X Px itu salah. Ya. Untuk menguji apakah there exists X Px benar, kita cukup tahu satu nilai X yang memenuhi, maka there exists X itu nilainya adalah benar. Jika ada satu X yang memenuhi Px, atau ada satu nilai X di mana Px itu benar, maka there exists Px, X Px itu benar. Tetapi jika kita tidak pernah menemukan nilai X, maka kita bisa menyatakan there exists X Px itu adalah salah. Nah, sekarang kita akan melakukan negasi ya. Negasi pernyataan ini penting. Jika kita negasi dari ini artinya tidak semua X Px ya, tidak semua itu artinya beberapa X tidak memenuhi. Tapi kalau ini artinya tidak ada nilai X yang memenuhi Px, artinya untuk setiap X negasi Px itu terjadi atau berlaku. Ya, jadi ini ekivalennya ya. Jadi ini itu ekivalen dengan ini. Ini ekivalen dengan ini ya. Nah, berikutnya adalah pembahasan mengenai interpretasi dari logika, interpretasi formula pada predikat logik ya. Sebenarnya yang kita bahas ini adalah yang kita bahas tadi ya. Ini tadi ya. Yang jika kita menemukan satu nilai X yang tidak memenuhi, maka for all X Px salah. Sama jika kita menemukan satu nilai X yang memenuhi nilai Px, maka there exists X Px itu adalah benar. Ini tadi sebenarnya adalah pembahasan yang saya akan bahas berikutnya mengenai interpretasi formula pada logika predikat. Tetapi pembahasan interpretasi formula pada logika predikat ini menurut saya akan lebih jelas. Nanti saya akan jelaskan mengapa kita harus mempelajari
interpretasi formula pada predicate logic ini dengan cara yang saya akan sebutkan nanti. Saya kira sekian dulu video saya. Mungkin saya akan melanjutkan pada video lain untuk pembahasan interpretasi formula pada predicate logic. Terima kasih.